Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan review salah satu project studio yang sudah kita kerjakan juga. Jadi di project kali ini lokasinya ada di daerah Jakarta Selatan, dan studio kali ini sedikit berbeda. Dia ini memiliki ukuran yang cukup minimalis, tapi dari segi desain dan juga treatment akustiknya yang pastinya dikerjakan secara lebih maksimal. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke dalam ruangannya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam ruangannya. Ukurannya dia cukup kecil. Ini berkisar sekitar 3–3,5. Jadi panjangnya 3–3,5 dan juga lebarnya juga sekitaran 3–3,5 meter. Dan di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari segi treatment akustiknya dulu. Nah, untuk dari segi treatment akustiknya, yang pertama di sini di bagian sisi kanan kiri dan juga depan belakang di sini sudah dilengkapi dengan panel absorber. Jadi yang di belakang ini yang berwarna abu-abu ini adalah panel absorber. Di dalamnya seperti biasa ada material rock wool yang kemudian kita bungkus dengan kain seperti ini. Di bagian belakang sini juga kita menggunakan sama dengan ukuran yang sama juga dengan pola warna yang sama. Begitupun juga dengan di bagian depan dan juga bagian sampingnya itu sendiri. Dan ya seperti biasa panel absorber ini kita gunakan juga karena dia berfungsi untuk mengurangi gaung di dalam ruangan dan juga agar bunyi gaung atau pantulan bunyinya tidak terlalu mengganggu di dalam ruangan ini. Selain adanya panel absorber, di sini juga kita lihat di bagian depan. Di bagian depan sini ada panel slatted bass trap. Dia beda dengan panel bass trap biasanya. Jadi slatted bass trap itu identik dengan ada rongga-rongga khusus. Jadi yang berwarna hitam ini adalah rongga-rongga khusus. Yang dimana fungsi dari slatted bass trap ini, rongga-rongganya berfungsi untuk dia menyerap suara di frekuensi tertentu. Jadi tidak keseluruhan frekuensi suara akan diserap oleh si bass trap, tapi hanya beberapa frekuensi tertentu yang diserap oleh si bass trapnya itu sendiri. Selain bass trap yang ada di bagian sudut ruangannya, di bagian atasnya juga di sini kita tambahkan bass trap. Dia memiliki desain yang sama. Jadi si bass trap ini dia memiliki desain dengan warna hitam di bagian celahnya, dan kemudian di bagian luarnya di sini kita menggunakan warna kayu natural untuk finishingnya hingga ke atas. Jadi di bagian atas ada juga panel bass trapnya. Di sini mengelilingi bagian sudut depan, sudut kiri dan juga sudut kanan. Jadi secara tidak langsung dia terlihat seperti menyatu seperti itu antara bass trap yang di bagian bawah, sudut bawah hingga ke atas. Dia didesain seakan-akan menyatu. Dan untuk sisi bagian atas lainnya di bagian tengah, di sini juga ada salah satu panel. Di sini kita tambahkan juga panel absorber di bagian atas. Kita gantung di bagian atas. Jadi desain di bagian atas ini seperti desain drop ceiling, yang dimana di bagian atas itu adalah panel absorber diletakkan di bagian atas. Jadi dia kesannya seperti drop ceiling. Nah, itu tadi dia dari segi panel akustik yang digunakan di ruangan ini. Jadi ada beberapa kombinasi, yaitu antara absorber dan juga ada slatted bass trap seperti itu. Dan memang penggunaan dari panel akustik yang ada di ruangan ini berfungsi juga yang paling utama, yaitu agar waktu dengungnya sesuai dengan standar reverberation time atau standar waktu dengung yang sudah ditentukan. Karena memang ruangan ini nantinya akan dipakai oleh klien kita untuk aktivitas DJ seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di depan sini juga sudah ada beberapa device yang memang nanti klien kita ingin bereksperimen dengan musik-musik menggunakan alat DJ seperti ini. Dan yang pastinya untuk kegiatan seperti ini, itu sebabnya treatment akustik harus dilakukan karena waktu dengungnya juga harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Dan yang pastinya selain ada treatment akustiknya, di ruangan ini juga yang pastinya sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan. Jadi di bagian sekeliling dindingnya dan juga di bagian atasnya di sini kita tambahkan dengan sistem insulasi suara ruangan yang berfungsi juga agar suara berisik dari luar ruangan tidak akan masuk ke dalam ruangan ini, dan begitupun sebaliknya suara yang ada di dalam ruangan ini tidak akan mengganggu kegiatan dan juga tidak akan mengganggu aktivitas di sekeliling ruangan ini. Selain itu juga agar hasil insulasinya lebih maksimal di bagian pintunya. Nah, di bagian pintunya sini kita menggunakan sistem double door. Jadi ada dua lapis pintu, yaitu adalah pintu di bagian luar dan juga ada pintu di bagian dalam seperti ini.
Jadi dengan adanya sistem double door seperti ini akan membuat hasil dari insulasi suaranya itu jauh lebih maksimal. Dan di sini kita juga sudah gunakan pintu khusus, jadi pintu yang memang dirancang khusus, didesain khusus agar bisa memblokir suara. Karena kalau misalnya menggunakan pintu yang biasa tanpa menggunakan pintu khusus seperti ini, bisa jadi kebocoran suara atau suara berisik itu akan masuk ke dalam ruangan melalui celah pintunya. Sedangkan kalau misalnya pakai pintu dengan sistem insulasi seperti ini, akan bisa membuat sistem insulasinya jauh lebih maksimal. Selain itu, dari segi warna ruangan, untuk dari segi warnanya, sebenarnya ruangan ini dominasi warnanya yaitu cenderung ke warna abu-abu dan juga ada sedikit warna kayu natural seperti yang ada di sisi belakang dan juga sisi depan tadi. Di sini menggunakan sedikit sentuhan warna kayu natural. Di sini juga ada beberapa list yang kita menggunakan konsep warna kayu natural dan juga warna abu-abu. Dan selain itu, karena di sini kita ada menambahkan sedikit unsur warna kayu natural, otomatis di bagian furniturnya, kita juga gunakan konsep warna yang sama, yaitu menggunakan warna kayu natural seperti ini. Jadi dari segi tema warna dan juga bisa dibilang color palette-nya, dia masih memiliki kesinambungan dari segi warna furniturnya dan juga warna segi dari keseluruhan ruangannya, masih memiliki satu tema yang sama. Sekarang kita akan bahas dari segi pencahayaan yang ada di dalam ruangan ini. Jadi di ruangan ini ada beberapa kombinasi lampu. Yang pertama dulu di bagian atas. Di bagian atas ini kita menggunakan lampu utamanya berwarna putih dengan desain downlight. Dan juga di bagian atas sini ada 3 lampu tambahan, yaitu di sini ada lampu spotlight yang diarahkan menuju ke arah sudut bawah, lebih tepatnya mengarah ke arah panel absorbernya dengan warna warm white. Selain itu, yang membuat kesan di ruangan ini jauh lebih menarik lagi dan desainnya itu bisa membuat jauh lebih menarik lagi, yaitu ada di bagian ambient light-nya, yaitu di sini kita menggunakan ambient light dengan menggunakan lampu LED. Di sini kita pasangkan di bagian drop ceiling. Di bagian drop ceiling kita tambahkan LED, lampu LED dengan warna biru. Dan juga di bagian sisi kanan kiri, di sini juga kita tambahkan lampu LED dengan warna biru. Dan untuk bagian depan dan juga belakangnya, di sini kita menggunakan warna yang berbeda, yaitu di sini kita menggunakan warna merah muda. Jadi perpaduan antara warna biru dan juga warna merah muda ini bisa dibilang memiliki kesinambungan juga dari segi tema ruangannya. Sekarang kita akan bahas di bagian lantainya. Jadi di ruangan ini kita desain lantainya menggunakan lantai vinil dengan motif dan juga warna kayu. Dia warnanya mirip ya dengan warna yang ada di bagian dindingnya. Cuman warna di bagian dindingnya dia tone warnanya sedikit lebih gelap, namun kalau ini dia sedikit lebih terang. Di sini kita menggunakan lantai vinil dengan warna kayu dan juga yang pastinya di bagian sudutnya, sudut di antara lantai dan juga dindingnya kita tambahkan juga warna kayu. Dan karena ini lantai vinil, otomatis dia juga memiliki tekstur warna kayu. Jadi kesimpulannya adalah meskipun dengan ukuran yang minimalis, yaitu dia cukup kecil ruangannya, namun ruangan seperti ini daripada tidak digunakan bisa juga didesain sedemikian rupa hingga menjadi studio seperti ini. Dan selain memiliki desain yang menarik, kombinasi pencahayaan juga menarik, tapi yang pastinya di sini treatment akustiknya juga harus dikerjakan lebih maksimal lagi. Dan seperti yang kalian lihat di sini juga ada beberapa kombinasi panel juga agar hasilnya lebih maksimal, yaitu ada panel absorber di bagian depan, di bagian samping kiri, kanan, dan juga bagian atasnya, dan ada kombinasi dari slatted bass trapnya itu sendiri di bagian samping kiri kanan dan juga bagian atas ruangannya. Dan yang pastinya penggunaan panel akustik di ruangan ini juga yang paling penting adalah agar waktu dengungnya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan untuk mengurangi gaung di dalam ruangan. Selain itu juga pastinya meskipun ukuran ruangannya dimensinya cukup kecil, namun harus juga dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan agar suara berisik dari luar ruangan tidak mengganggu aktivitas di dalam ruangan ini, dan juga begitupun sebaliknya. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.